Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih ingat ya yel-yelnya saat ibu tanyakan kabar? Kalian jawab, aku sehat, aku hebat. Yes, ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baiklah, hari ini kita memasuki tema 1, subtema 4, pembelajaran ke-6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat di dalam teks cerita yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat dan kelima Pancasila di masyarakat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, sekarang silahkan simak dongeng di bawah ini dengan cermat ya anak-anak. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah anak-anak, setelah kalian mendengarkan ibu membaca dongengnya, anak-anakku bisa membaca sendiri. Silahkan kembali membaca dongeng JJ si jerapah. Nah anak-anak, silahkan cermati baik-baik ya, kira-kira maksud dari dongeng ini apa ya? Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari dongeng tersebut? Nah, tadi kita telah mendengarkan dongeng JJ si jerapah. Ayo kita tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Ada yang tahu yang manakah kalimat penolakan pada dongeng? Iya, hebat. Jadi kalimat penolakan yang terdapat di dalam dongeng adalah tidak mau kek, saya sedang repot. Nah, ini merupakan kalimat penolakan yang terdapat di dalam dongeng. Sampai sini sudah paham ya anak-anak tentang kalimat penolakan? Dan untuk selanjutnya, dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Masih ingat anak-anak bunyi sila keempat apa? Ya, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa ya? Iya, hebat, simbolnya adalah kepala banteng. Kemudian untuk sila kelima anak-anak bunyinya apa? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa ya nak? Iya, hebat ya, anak kelas 2 hebat-hebat. Simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, sekarang
Coba kita hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Kira-kira yang manakah gambar pengamalan sila Pancasila, sila keempat dan sila kelima yang sesuai berdasarkan gambar? Ayo kita sama-sama hubungkan. Kita lihat dulu ya gambar yang pertama ini. Nah, gambar yang pertama ini adalah orang yang sedang melakukan musyawarah. Orang yang bermusyawarah merupakan pengamalan sila keberapa? Iya, merupakan pengamalan sila keempat ya. Simbolnya adalah kepala banteng. Kemudian gambar kedua, di sini ada orang yang sedang menolong orang yang terkena musibah. Di sini merupakan contoh pengamalan sila keberapa ya? Ketika kita adil menolong siapapun tanpa membeda-bedakan. Iya, ini merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian untuk gambar ketiga, di sini juga terlihat seseorang yang sedang berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila. Kemudian di sini kita lihat ada ibu-ibu yang sedang dengan adil mengantri di posyandu. Ini merupakan sila keberapa anak-anak? Iya, contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian kita lihat lagi gambar yang kelima. Di sini ada anak-anak yang sedang menolong nenek-nenek. Nah, anak-anak ini adil, dia tanpa membeda-bedakan siapapun dia tolong, termasuk nenek-nenek ini. Ini merupakan contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila. Wah, hebat-hebat ya anak-anak. Kalian sudah bisa membedakan dan sudah bisa menghubungkan gambar pengamalan sila Pancasila sesuai dengan sila Pancasila yang diminta ya, yaitu sila keempat dan sila kelima Pancasila. Selanjutnya, ayo kita berlatih membuat soal cerita. Nah, jika soalnya ada yang mengatakan 256 ditambah 244 dikurang 359, kira-kira untuk membuat soal ceritanya seperti apa ya soal ceritanya? Anak-anakku harus perhatikan ya, saat membuat soal cerita dengan memasukkan angka-angka penyelesaian seperti ini, kita perhatikan angkanya, kemudian kita perhatikan operasi hitungnya, kapan dijumlahkan dan kapan harus dikurang. Nah, sekarang kita berlatih sama-sama ya anak-anak membuat soal cerita dari bentuk soal-soal penyelesaian yang sudah disediakan ya. Nah, ini contohnya. Perhatikan ya. 256 ditambah 244 dikurang 359. Kita perhatikan bentuk soal ceritanya. Saat bergotong royong membersihkan lingkungan, Ibu Udin membawa kue sebanyak 256. Ingat angkanya ya nak, 256 sama dengan ini. Dan Ibu Edo membawa kue sebanyak 244. Ingat ya, 244. Kue itu disajikan dan dimakan oleh warga 359 buah. Nah, dimakan artinya dikurangi ya, sebanyak 359. Berapakah sisa kue sekarang? Ini salah satu contoh membuat cerita berdasarkan soal yang sudah ada. Kita lihat penyelesaiannya. 256 ditambah 244 sama dengan, masih ingat ya nak cara menyelesaikan soal seperti ini? Iya, sama dengan 500. Kemudian 500 ini hasil dari penjumlahan kita kurang dengan angka 359. Nah, hasilnya adalah 141. Jadi 256 ditambah 244 dikurang 359 hasilnya adalah
141. Sampai sini sudah paham ya nak cara membuat cerita berdasarkan bentuk soal penyelesaian yang sudah ada? Perhatikan dulu baik-baik angkanya, kemudian diperhatikan apakah harus dijumlah atau dikurangkan. Sudah paham ya nak? Selanjutnya untuk tugas satu kalian ada di halaman 178, yaitu ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat atau kelima di masyarakat. Silakan sampaikan pengalamanmu dengan percaya diri. Jadi anak-anakku silahkan bercerita, kemudian videokan saat kalian bercerita tentang pengalaman dalam menerapkan sila Pancasila. Silakan dipilih apakah pengalaman dalam menerapkan sila keempat atau kelima di lingkungan masyarakat ya. Kemudian untuk tugas kedua kalian ada di halaman 178 sampai 179 ya. Kalian silahkan buat soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu. Jadi anak-anak silahkan membuat soal cerita berdasarkan dengan soal cerita yang penyelesaiannya sudah ditentukan ya. Yang pertama ada 193 ditambah 117 dikurang 200. Kemudian nomor 2 ada 367 dikurang 113 ditambah 250. Jadi anak-anak silakan buat soal cerita berdasarkan soal cerita yang penyelesaiannya sudah ada di sini ya. Jadi kalian silakan buat seperti contoh yang sudah ibu jelaskan tadi ya anak-anak. Sampai sini sudah paham ya tentang materi dan tugasnya hari ini. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini cukup sekian. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau wali kalian yang telah mendampingi kalian belajar di rumah. Dan anak-anak tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.